Pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya arti menjadi pemimpin yang baik? Apakah itu soal jabatan, pengaruh, atau mungkin soal seberapa banyak orang yang tunduk padamu? Banyak orang ingin jadi pemimpin, tapi tidak banyak yang benar-benar siap memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Karena kepemimpinan bukan soal kuasa, melainkan soal makna. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoa, pernah menulis, "Kekuasaan yang sejati adalah menguasai diri sendiri." Dan disitulah semua kepemimpinan dimulai. Satu, mengenal dan memimpin diri sendiri. Sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus belajar memimpin diri sendiri dulu. Kita sering ingin mengatur tim, keluarga, bahkan dunia, tapi lupa mengatur pikiran dan emosi kita sendiri. Pemimpin yang sejati bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang dalam menghadapi badai. Bukan yang paling sering memerintah, tapi yang paling mampu menahan diri saat marah. Di dunia modern, ini terlihat dalam hal kecil. Misalnya, seorang atasan yang tetap sabar saat timnya gagal mencapai target. Alih-alih menyalahkan, dia memilih mencari solusi. Itulah tanda bahwa dia sudah menang melawan egonya sendiri. Kepemimpinan sejati tidak dimulai dari panggung besar, tapi dari pertempuran sunyi di dalam diri. 2. Komunikasi yang jelas dan jujur. Kepemimpinan juga berarti mampu berkomunikasi dengan hati. Bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal mendengarkan. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan kami jadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur." Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Artinya, mendengar itu bagian dari rasa syukur dan bentuk kepemimpinan yang bijak. Di dunia kerja atau komunitas, seringkali masalah muncul bukan karena niat buruk, tapi karena miskomunikasi. Pemimpin yang baik tidak hanya berkata, "Kerjakan ini," tapi juga menjelaskan mengapa hal itu penting. Ia mendengarkan keluhan, ide, dan bahkan kritik tanpa defensif. Ketika orang merasa didengar, mereka tidak hanya bekerja, mereka akan berjuang bersamamu. 3. Membangun kepercayaan dan integritas. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam kepemimpinan. Tanpa kepercayaan, semua perintah hanyalah suara kosong. Tapi membangun kepercayaan tidak bisa instan. Ia tumbuh dari konsistensi tindakan. Seneca, filsuf stoik dari Roma, pernah berkata, "Kehormatan sejati lahir dari hidup sesuai dengan prinsip yang kau ajarkan." Artinya, integritas bukan sekedar ucapan, tapi keselarasan antara kata dan perbuatan. Bayangkan seorang pemimpin yang berkata tentang disiplin, tapi ia sendiri datang terhambat. Atau seseorang yang bicara soal kejujuran, tapi suka berbohong kecil demi kepentingan pribadi. Cepat atau lambat, kepercayaan akan runtuh. Sebaliknya, pemimpin yang menepati janji, mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab, itulah yang dihormati, bahkan setelah ia tidak lagi memegang jabatan. Menjadi pemimpin yang baik bukan perkara mudah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Ia dimulai dari dalam diri, dari keberanian untuk jujur, dari ketenangan untuk mendengar, dan dari komitmen untuk tetap berjalan di jalur integritas. Kalau kamu sedang berproses jadi pemimpin, di tempat kerja, di keluarga, atau bahkan di lingkaran kecil temanmu, percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju versi dirimu yang lebih baik, itulah kepemimpinan sejati. Kalau kamu merasa segmen ini bermanfaat, jangan lupa beri like dan subscribe.
Bukan untuk angka, tapi agar pesan-pesan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang ingin belajar jadi pemimpin dengan hati. Kita sudah bicara tentang mengenal diri, berkomunikasi dengan hati, dan membangun kepercayaan. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana seorang pemimpin memberi teladan, arah, dan makna bagi orang lain. Karena kepemimpinan sejati bukan soal memerintah dari atas, tapi menuntun dari depan. 4. Menjadi teladan yang menginspirasi. Orang tidak mengikuti jabatanmu, mereka mengikuti karaktermu. Pemimpin yang baik tidak perlu berteriak untuk didengar, karena tindakannya sudah lebih lantang dari kata-kata. Dalam dunia modern, kita bisa melihat banyak contoh kecil yang menggambarkan ini. Seorang guru yang datang lebih awal dari muridnya, seorang manajer yang ikut lembur membantu timnya menyelesaikan pekerjaan, seorang ayah yang bekerja keras tapi tetap punya waktu untuk anak-anaknya. Keteladanan seperti ini tidak butuh panggung besar, tapi punya pengaruh yang luar biasa. Dalam kitab Amsal tertulis, teladan orang jujur menuntun banyak orang. Ketika seseorang melihat integritas dan konsistensi dalam dirimu, mereka tidak hanya menghormati, mereka akan terinspirasi. Pemimpin sejati tidak berkata, "Ikuti aku," tapi menunjukkan lewat hidupnya, inilah cara berjalan bersama. 5. Memberikan arah dan makna. Setiap orang ingin tahu bahwa apa yang mereka lakukan berarti. Seorang pemimpin yang bijak membantu timnya melihat gambaran besar dari pekerjaan kecil yang mereka lakukan. Misalnya seorang barista yang setiap hari membuat kopi. Kalau pemimpinnya hanya berkata, "Buat kopi yang enak," mungkin itu akan terasa biasa. Tapi kalau dia berkata, "Setiap cangkir yang kamu buat adalah cara kita membuat hari orang lain jadi lebih baik," maka pekerjaan itu punya makna. Begitu juga dalam kehidupan organisasi, keluarga, atau pelayanan. Pemimpin yang baik menjelaskan mengapa sesuatu dilakukan, bukan hanya apa yang harus dilakukan. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dengan menanamkan niat yang benar, pekerjaan yang sederhana pun bisa menjadi mulia. Dan itulah tugas pemimpin, bukan hanya mengatur langkah orang lain, tapi menyalakan api makna di dalam hati mereka. 6. Mengembangkan potensi anggota tim. Kepemimpinan sejati bukan soal membuat orang bergantung padamu, tapi menolong mereka menjadi lebih kuat, bahkan lebih hebat darimu. Pemimpin yang baik tidak takut kehilangan sorotan. Dia tidak merasa terancam saat ada anggota tim yang lebih cerdas, lebih muda, atau lebih kreatif. Sebaliknya, dia merasa bangga karena keberhasilan mereka adalah cermin keberhasilannya juga. Bayangkan, seorang pelatih yang membantu muridnya meraih medali emas. Dia mungkin tidak ikut naik podium, tapi setiap keberhasilan muridnya adalah kemenangannya juga. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apa yang baik untuk kawanan adalah baik untukku juga." Artinya, kepentingan bersama harus selalu lebih tinggi dari ego pribadi. Pemimpin yang baik tidak menahan potensi orang lain, tapi justru mendorongnya. Dia tahu bahwa tim yang hebat bukan yang paling bergantung padanya, tapi yang bisa tetap kuat bahkan saat dia tidak ada di sana. Kalau kita melihat lebih dalam, 3 hal ini, keteladanan, makna, dan pengembangan orang lain, adalah inti dari kepemimpinan yang berpengaruh. Bukan hanya tentang mencapai hasil, tapi tentang meninggalkan jejak yang mengubah cara orang lain melihat diri mereka sendiri.
Dan itulah keindahan menjadi pemimpin. Ketika kita membantu orang lain menemukan kekuatan mereka, kita juga menemukan makna hidup kita sendiri. Segmen berikutnya akan membawa kita lebih jauh. Bagaimana tetap tenang di tengah tekanan, memimpin dengan empati, dan terus tumbuh dalam perjalanan kepemimpinan. Sebuah perjalanan batin yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang mau belajar, bukan hanya memerintah, tapi juga melayani. Dalam perjalanan jadi pemimpin, kita tidak selalu berjalan di jalan yang mulus. Akan ada masa sulit, tekanan, bahkan kesepian. Dan justru di sanalah karakter sejati seorang pemimpin diuji. Segmen ini akan membawa kita menyelami 3 hal penting: ketenangan di tengah tekanan, empati, dan semangat untuk terus belajar. 7. Tetap tenang di tengah tekanan. Ketika badai datang, semua mata akan tertuju padamu. Bagaimana kamu bereaksi akan menentukan arah seluruh tim. Dalam Alkitab tertulis, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Mazmur 46 ayat 10. Diam bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tenang sebelum bertindak. Pemimpin yang panik menulari kepanikan. Tapi pemimpin yang tenang, bahkan saat situasi genting, menciptakan rasa aman bagi semua orang di sekitarnya. Ketenangan bukan berarti tidak peduli, tapi karena dia tahu bahwa keputusan terbaik lahir dari kepala yang jernih, bukan dari hati yang terbakar amarah. Bayangkan seorang dokter bedah saat operasi darurat. Sekelilingnya panik, tapi dia tetap tenang, fokus, dan presisi. Itulah kepemimpinan dalam bentuk paling murni, menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah. 8. Memimpin dengan empati dan hati. Empati adalah jembatan yang menghubungkan pemimpin dengan manusia di balik peran dan tugas. Pemimpin yang hebat tidak hanya mengerti apa yang orang lain lakukan, tapi juga apa yang mereka rasakan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Artinya, kepemimpinan yang sejati bukan diukur dari seberapa tinggi posisi kita, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan orang lain. Empati bukan kelemahan. Justru di era modern ini, di tengah mesin, target, dan angka, empati menjadi kekuatan baru. Karena orang tidak akan selalu ingat seberapa pintar kamu memimpin, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Coba lihat pemimpin yang benar-benar dicintai. Dia tahu kapan harus menegur, tapi juga tahu kapan harus mendengarkan. Dia tahu kapan harus bicara keras, tapi juga tahu cukup diam dan hadir. Dan seringkali kehadiranmu lebih menyembuhkan daripada nasihatmu. 9. Terus belajar dan beradaptasi. Dunia terus berubah, begitu cepat, kadang terlalu cepat. Dan pemimpin yang berhenti belajar sebenarnya sudah berhenti memimpin. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika seseorang menunjukkan padamu kesalahanmu, terimalah itu dengan gembira, karena kebenaran tidak pernah merugikan siapapun." Pemimpin yang besar adalah pembelajar yang rendah hati. Ia tidak merasa paling tahu karena ia sadar bahwa pengetahuan adalah samudera yang tak bertepi. Dalam kehidupan modern, ini berarti mau belajar dari bawahanmu, dari anak muda, dari pengalaman, bahkan dari kegagalan sendiri. Karena setiap kesalahan menyimpan pelajaran berharga yang tak akan kamu temukan di buku manapun. Seorang pemimpin yang terus belajar akan terus tumbuh. Dan saat ia tumbuh, seluruh timnya ikut tumbuh bersama. Ketenangan, empati, dan semangat belajar
Tiga hal ini adalah fondasi jiwa seorang pemimpin. Mereka membuatmu bukan hanya dihormati, tapi juga dicintai. Dan cinta dari orang yang kamu pimpin adalah bentuk pengaruh yang paling kuat, karena lahir dari hati, bukan paksaan. Kalau kamu merasa segmen ini memberi makna buat perjalananmu, jangan lupa like dan subscribe. Bukan karena angka, tapi supaya semakin banyak orang yang belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tapi tentang kemanusiaan. Pemimpin sejati tidak hanya ingin diingat, tapi ingin meninggalkan sesuatu yang bertahan. Dia tahu bahwa suatu hari jabatan akan berakhir, sorotan akan padam, tapi nilai-nilai yang ia tanam akan terus hidup. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apapun yang kau lakukan, lakukan seolah itu akan dikenang selamanya." Kepemimpinan sejati bukan tentang membangun nama, tapi tentang membangun orang lain. Bayangkan seorang guru yang murid-muridnya kini jadi pemimpin. Atau seorang ayah yang anak-anaknya tumbuh dengan integritas karena melihat teladannya sejak kecil. Itu adalah bentuk kepemimpinan yang paling murni, warisan yang tidak bisa dihapus waktu. Dan di setiap organisasi, komunitas, bahkan keluarga, selalu ada ruang untuk meninggalkan nilai tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, tentang kasih. Warisanmu bukanlah benda, tapi cara orang lain hidup karena pernah mengenalmu. 11. Memimpin dengan kesadaran spiritual. Kepemimpinan yang hanya bersandar pada ego akan cepat lelah. Tapi kepemimpinan yang bersandar pada kesadaran spiritual, pada sesuatu yang lebih tinggi dari diri sendiri, akan bertahan dalam segala musim hidup. Dalam Al-Quran disebutkan, "Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka tegakkanlah kebenaran dan jangan ikuti hawa nafsu." Qs 26. Ayat ini bukan hanya tentang agama, tapi tentang kesadaran tanggung jawab, bahwa setiap pemimpin adalah penjaga nilai, bukan pemiliknya. Di dunia modern, spiritualitas sering disalahpahami sebagai sesuatu yang jauh dari realitas. Padahal justru di tengah hiruk-pikuk pekerjaan dan ambisi, spiritualitaslah yang membuat pemimpin tetap manusiawi. Tetap sadar bahwa kekuasaan hanyalah titipan dan setiap keputusan membawa konsekuensi moral. Pemimpin dengan kesadaran spiritual tidak mencari pengikut. Ia mencari kebenaran dan membiarkan orang lain ikut menempuh jalan itu bersama-sama. 12. Kepemimpinan sebagai pelayanan. Pada akhirnya, kepemimpinan yang sejati bukan tentang berada di atas, melainkan tentang melayani dari bawah. Yesus pernah berkata, "Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semuanya." Markus 10:43. Kata-kata ini membalik seluruh paradigma kepemimpinan dunia, bahwa kemuliaan bukan datang dari kekuasaan, tapi dari kerendahan hati untuk melayani orang lain dengan tulus. Dalam kehidupan modern, kepemimpinan yang melayani terlihat dari hal-hal kecil. Dia menanyakan kabar timnya. Dia memastikan orang lain punya kesempatan berkembang. Dia memberi pujian dengan tulus, dan ketika ada masalah, dia tidak menyalahkan, tapi ikut memikul tanggung jawabnya. Kepemimpinan semacam ini jarang terlihat. Tapi kalau kamu pernah bekerja di bawah seseorang seperti itu, kamu pasti tahu betapa dalam pengaruhnya. Karena kamu tidak hanya bekerja untuknya, kamu bekerja bersamanya. Ketika kepemimpinan menjadi bentuk pelayanan, maka jabatan bukan lagi beban, melainkan panggilan. Dan setiap keputusan, setiap tindakan
menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kehidupan yang memberi makna bagi banyak orang. Kita sudah hampir sampai di penghujung perjalanan ini. Segmen terakhir nanti akan menjadi ruang refleksi. Sebuah undangan untuk menengok ke dalam diri dan melihat apa makna sesungguhnya dari menjadi pemimpin yang berpengaruh positif. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang kepemimpinan, tentang mengenal diri, memberi teladan, menenangkan badai, dan melayani dengan hati. Tapi sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengajakmu diam sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan bahwa kamu sedang hidup, dan di dalam kehidupan ini, entah kamu sadar atau tidak, kamu sudah memimpin sesuatu. Mungkin kamu bukan CEO, bukan kepala tim, bukan tokoh publik, tapi kamu memimpin keluarga. Kamu memimpin dirimu sendiri. Kamu memimpin satu keputusan kecil setiap hari. Dan dari sanalah dunia berubah sedikit demi sedikit. Kepemimpinan bukan soal seberapa tinggi posisi kita, tapi seberapa dalam pengaruh kita terhadap kehidupan orang lain. Setiap kali kamu memilih untuk tetap sabar saat disakiti, setiap kali kamu memilih untuk jujur saat ada kesempatan untuk curang, setiap kali kamu membantu orang tanpa mengharapkan imbalan, itu semua adalah bentuk kepemimpinan. Karena kepemimpinan sejati bukan tentang perintah, tapi tentang pengaruh yang lahir dari kebaikan. Dalam buku Meditations, Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang hidupmu menunggu pemimpin yang sempurna. Jadilah dia." Kita hidup di masa di mana banyak orang mengeluh tentang pemimpin. Pemimpin yang egois, yang tidak adil, yang lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Tapi dunia tidak berubah karena keluhan. Dunia berubah karena satu orang yang berani berkata, "Aku akan mulai dari diriku sendiri." Dan mungkin kamu adalah orang itu. Kalau kamu hari ini sedang dalam posisi memimpin, ingatlah, yang kamu pimpin bukan sekadar proyek, tapi jiwa-jiwa manusia. Mereka punya harapan, takut, dan mimpi seperti kamu. Tugasmu bukan hanya mengarahkan mereka, tapi menjaga agar mereka tetap percaya pada makna dari apa yang mereka lakukan. Karena ketika orang kehilangan makna, mereka kehilangan semangat hidup. Tapi saat kamu hadir sebagai pemimpin yang memberi arti, kamu tidak hanya menuntun langkah mereka, kamu menyalakan cahaya di hati mereka. Dan kalau kamu belum berada di posisi memimpin siapapun, tidak apa-apa. Mulailah dari satu orang, dirimu sendiri. Disiplinlah, jujurlah, belajarlah, rawat kebaikan dalam hatimu. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak bos, tapi butuh lebih banyak pemimpin dengan nurani. Pemimpin yang tidak hanya memikirkan hasil, tapi juga menghormati proses. Yang tidak hanya menginginkan kekuasaan, tapi ingin meninggalkan dampak yang bermakna. Pada akhirnya, setiap kita akan ditanya, bukan seberapa besar jabatan yang kita pegang, tapi seberapa banyak hati yang kita sentuh. Dan mungkin kepemimpinan sejati adalah ketika kamu bisa melihat seseorang tersenyum, menjadi lebih kuat, lebih baik, dan kamu tahu sebagian kecil dari perubahan itu datang karena caramu memimpin. Itu sudah cukup. Itu sudah luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini menginspirasi, jangan lupa beri like dan subscribe. Bukan untuk angka,
tapi supaya semakin banyak orang di luar sana belajar bahwa jadi pemimpin yang baik dan berpengaruh positif bukan soal kekuasaan, tapi tentang cinta, keberanian, dan hati yang mau melayari. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, dunia sedang menunggu versi terbaik dari dirimu.